Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi dalam acara kita, yakni pengajian virtual. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan dan kafetan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil barokah. Marilah kita awali pengajian kita pada kali ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan baca Salatun Nahdatain, Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sayyidi ikhwanil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kiram ajma'in. Al-Fatihah. لصاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد البنشر ولوصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له علينا وللنهدين والنهديات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan bareng-bareng mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala سائر الأنبياء والمرسلين wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita yang minggu lalu, yakni menggunakan kitab Durratun Nasihin. Adapun kali ini kita akan membahas dengan tema, yakni dengan judul Al-Istiqomah. Insyaallah kali ini kita akan mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Masyar SHG. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini, malam tanggal 20 Zulqa'dah 1442 Hijriah, kita berada alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan sebagian daripada kewajiban kita, yaitu
hadir di majelis taklim atau majelis pengajian. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi yang selalu dari saat beliau berumur 40 tahun sampai meninggal dunia tidak bosan-bosan, malahan dengan kata lain istiqamah, memberikan contoh-contoh kepada kita sekalian, terutama di dalam metode untuk menghidupkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui dakwah Islamiyah. Pertama, beliau adakan dakwah sir, mengajak orang secara rahasia, door to door di saat itu, karena Islam masih belum dikenal oleh masyarakat jahiliyah. Kedua, setelah turun ayat perintah Allah mengatakan fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin, baru beliau mulai berdakwah secara jahar, secara terang-terangan. Ini adalah merupakan contoh yang sangat baik dan perlu kita laksanakan. Karena firman Allah di dalam ayat lain, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian menjadi umat yang selalu mengajak orang kepada kebaikan, menyuruh orang kepada ma'ruf dan menjauhkan daripada kemungkaran. Itulah yang kita laksanakan setiap malam Kamis. Insya Allah kita lanjutkan terus menerus. Barulah ini namanya majelis taklim yang penuh dengan istiqamah. Para mustami'in dan mustami'at rahimakumullah. Karena itu pada malam ini kita akan bicarakan bagaimana fadilah daripada istiqamah. Istiqamah zahir, istiqamah batin, yaitu fa'alul ma'murat, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtanabul manhiyat, dan menjauhkan segala larangan Allah. Pada mu'ala zalika ilal mamat, istiqamah terus menerus dalam acara ini sampai kita meninggal dunia. Inilah istiqamah. Para pendengar yang saya hormati, berdasarkan firman Allah di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 yang turun di Mekah, itu sebabnya dinamakan Makkiyah, mempunyai ayat 53 ayat. Dan sekarang kita akan sama-sama bicarakan, diskusikan ayat yang ke-30. Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusakum
walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Para pendengar yang terhormat, ayat ini berkenaan dengan suatu peristiwa yang terjadi pada diri sahabat yang pertama, yang paling dulu beriman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan khalifah yang pertama dan mertua daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Di mana pada saat itu beliau berdialog dengan orang-orang musyrik dan orang Yahudi. Apa katanya orang musyrik? Rabbunallah wal malaikatu banatullah. Tuhan kami katanya Allah. Tetapi malaikat-malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Itu keyakinan daripada orang musyrik. Kemudian orang Yahudi berkata, Rabbunallah, Tuhan kami itu adalah Allah. Wa Uzair ibnullah, dan Uzair itu adalah anak Allah. Wa Muhammadun laysa binabiyyin, Muhammad itu bukan nabi. Itu katanya orang Yahudi. Setelah itu dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, mengatakan Rabbunallahu wahdahu la syarikalah. Tuhan kami itu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Wa Muhammadun abduhu wa rasuluh. Dan Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Akidah seperti inilah yang terus menerus oleh Sayyidina Abu Bakar menyampaikannya kepada masyarakat di saat itu. Nah, dengan sebab ini, untuk membenarkan apa akidah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar pada saat itu, turunlah ayat ke-30 dari surat Fussilat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, di mana pendapat Sayyidina Abu Bakar itu adalah mutlak benar. Apa katanya Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, baik lahir maupun batin, mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka senantiasa terus menerus melaksanakan ajaran daripada Rabbuna Allah, terutama pada amal sehari-hari. Itulah namanya amal soleh. Mereka diberikan himbauan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu. Nanti di saat dia sakaratul maut, akan turunlah kepada mereka yang mengatakan Rabbunallah, terus summastaqamu al malaikatu, malaikat. Malaikat apa yang turun itu? Itu adalah malaikat rahmah. Malaikat yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai pertanda bahwa orang itu insya Allah akan wafat dalam kalimat hak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
dan akan wafat dalam husnul khatimah. Apa katanya malaikat itu? Allah takhafu, jangan engkau takut katanya. Menghimbau orang yang sekaratul maut itu. Allah takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu duka cita. Terus Allah menginstruksikan kepada malaikat itu mengatakan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di sini memakai fi'il amr. Absyiru dari kata absyara. Yubsyiru menjadi absyiru fi'il nun. Al-waw damirun barizun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Waw itu fa'il. Wa absiru, hai malaikatku, berikanlah kabar gembira kepada hambaku yang selalu mengatakan Rabbunallah sumastaqamu itu, bil jannatil lati kuntum tu'adu, dengan surga yang kalian sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia melalui dakwah-dakwah para rasul. Nahnu awliyaikum fil hayatid dunya, katanya Allah. Kami adalah penolong, pembela kalian dalam kehidupan di dunia ini. Wafil akhirah, dan kami pembela kalian dalam kehidupan akhirat dengan cara diberikan syafaat dan kemuliaan nanti di akhirat. Walakum fiha, dan untuk kalian di dalam akhirat itu ma tashtahi anfusukum, apa yang engkau minatkan, apa yang engkau inginkan oleh diri kalian. Dari apa? Di dalam tafsirnya mengatakan minal lazais, dari segala macam kelazatan, kenikmatan, keenaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Walakum fiha ma tad'un, dan untuk kalian di dalam surga itu apa yang kalian cita-citakan. Terutama kalian itu berdoa. Mengatakan Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, akan diberikan maaf. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, Allah akan memberikan keredaan dan Allah akan memberikan surga kepada kalian. Ghafurir Rahim, itu adalah merupakan rezeki. Nuzulat bimana rizqan, merupakan rezeki, merupakan karunia, merupakan pemberian, itu semuanya yang disebut tadi min ghafurir Rahim, dari Allah yang bersifat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh sahabatnya tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Jawab Sayyidina Abu Bakar, Allah tusyrik billahi syai'an. Jangan engkau sekutukan Allah sedikit pun. Tetap Allah itu qul huwallahu ahad. Allah itu adalah tetap Dia Maha Esa. Allahus Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semua kita minta bertujuan kepada Allah. Allah itu tidak beranak,
tidak diperanakan, Allah itu tidak kupu, tidak sama dengan apa dan siapapun. Itu jawaban daripada Sayyidina Abu Bakar. Definisi daripada istiqamah. Kemudian Sayyidina Umar ditanya, apa itu istiqamah, hai Umar? Jawab beliau, antas taqima ala alal amri wan nahi. Engkau senantiasa berada terus menerus melaksanakan perintah dan menjauhkan segala larangan. Selanjutnya Sayyidina Utsman ditanya, apa itu istiqamah? Sayyidina Utsman menjawab, istiqamah itu adalah ikhlas di dalam beramal. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiadalah mereka ini disuruh, melainkan harus dia menyembah Allah dengan secara ikhlas. Kemudian Sayyidina Ali ditanya, apa itu istiqamah? Sayyidina Ali menjawab, senantiasa kita melaksanakan solat fardu, adaul fara'id. Itu istiqamah. Kalau sudah waktu, solat. Terus menerus. Sampai hari kiamat. Di sini ada beberapa tahap di dalam solat itu. Pertama, syarat sah solat itu adalah suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Kalau dalam keadaan suci daripada hadas besar dan hadas kecil, tentu melalui mandi, melalui wudhu. Tetapi kalau tidak ada air, dipakai mandi dan wudhu, boleh tayamum. Ini takhfif. Ada keringanan. Kemudian sholat. Sholat itu kan wajib berdiri. Tetapi kalau kita tidak mampu, boleh kita duduk. Boleh kita berbaring. Boleh kita memakai isyarat. Dan sholat itu harus dikerjakan pada waktunya. Tapi karena ada tahfif terutama bagi orang musafir, boleh dia mengumpulkan sholat zuhur kepada asar. Ini namanya jamak takdim. Boleh asar ke zuhur, itu namanya jamak takhir. Boleh asar ke zuhur, itu namanya jamak takdim. Itu jamak. Dan boleh ditambah tahfifnya itu dengan qasar. Memendekkan, mengecilkan, menyedikitkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itulah keringanan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Di samping itu banyak pendapat ulama. Selain daripada pendapat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apa katanya? Istiqomah itu ada 3 macam katanya. Pertama, istiqomah bil lisan. Istiqomah bil lisan. Istiqomah bil lisan itu adalah istiqomah mengucapkan sesuatu yang baik, terutama akidah melalui syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu terus menerus dipertahankan itu.
melalui ucapan. Itu sebabnya di dalam kitab Melayu namanya Masailah, iqrar katanya bil lisan, tasdiq bil jinan. Kita ucap itu dengan lidah dan kita benarkan ucapan kita itu dengan hati. Seperti asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, katanya di dalam hati kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam hati kita mengatakan saya menyaksikan bahwa Muhammad itu satu-satunya utusan Allah. Ini namanya istiqamah bil lisan. Kedua, istiqamah bil jinan. Istiqamah di dalam hati. Artinya mudawamah ala sidqil iradah. Senantiasa kita selalu membenarkan apa kehendak Allah. Kehendak kita ini, tapi kehendak Allah itu. Kehendak Allah yang benar. Kehendak kita itu. Kehendak Allah ini. Kehendak Allah yang benar. Itu namanya istiqamah. Mudawamah, namanya istiqamah bil jinan. Kalau kita barangkali diberikan bala, musibah, sabar. Itu adalah merupakan kehendak Allah. Baca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita juga diberikan nikmat oleh Allah. Itu kehendak Allah. Harus dia bersyukur. Mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Istiqamah binafsi, dengan jiwa. Istiqamah dengan jiwa. Istiqamah dengan anggota. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini dianjurkan untuk istiqamah. Maksudnya al-mudawamah alal ibadah wa ta'ah. Kita harus senantiasa mengajak anggota kita semuanya ini untuk beribadat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya istiqamah bin nafsi. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Selanjutnya, menurut Al-Faqih Abu Lais namanya, apa tanda-tanda orang istiqomah? Tanda-tanda orang istiqomah itu, kalau di sini disebut 10 macam tanda orang istiqomah. Macam yang pertama, hifzul lisan anil ghibah. Memelihara lidah daripada membicarakan orang. Itu istiqomah namanya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, wala yaktab ba'dukum ba'do. Jangan sebagian di antara kamu membicarakan sebagian daripada yang lain. Kemudian yang kedua, tanda orang itu selalu, tanda dia istiqomah, selalu dia menjauhkan namanya sifat su'uzon. Buruk sangka kepada si A, kepada si B. Seperti umpamanya orang itu jadi panitia, jadi pengurus lembaga barangkali, karena dia punya baru sepeda motor, umpamanya baru kain dan sebagainya, rumahnya bagus. Susut, jangan susut. Oh, ini dia begini, tidak boleh. Harus kita husnuz
husnuzzon kepada siapapun. Apa katanya Allah dalam Al-Quran? Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Jauhkanlah sifat banyak daripada zon atau su'uzzon. Sangka jelek kepada siapapun. Karena menyangka jelek kepada siapapun itu adalah mengandung dosa. Kemudian selanjutnya di dalam hadis, iyakum wasu azzon fa innahu akdzabul hadis. Jauhkan namanya su'uzon itu, karena sesungguhnya su'uzon itu adalah sebohong-bohong hadis pembicaraan. Nah. Yang selanjutnya al-jitinabu anis sakhriyah. Kita harus jauhkan sifat mengejek siapapun saja, mengolok siapapun saja. Ini salah satu daripada tanda orang istiqomah. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhu. Jangan mengejek, merendahkan satu kaum oleh kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Nah, jadi jangan cepat-cepat kita memberikan penilaian. Bisa jadi penilaian kita itu lebih berbahaya. Nah, jadi tidak boleh kita mengolok seseorang sekalipun kelihatannya kurang. Karena setiap manusia itu punya kelebihan. Kemudian selanjutnya Ghaddul basar anil maharim. Ini tanda daripada istiqomah. Kita memejamkan mata kalau melihat barang yang haram. Barang yang haram. Harus kejamkan matanya. Seperti Sayyidina Musa alaihissalam. Di saat dia beriring-iring dengan calon istrinya. Karena dia sudah membantu dia meminumkan kambing. Pulanglah dia lebih dahulu, tidak seperti hari-hari yang lain. Sampai di rumah, kok anak ada, katanya Nabi Syuaib. Cepat sekali pulang ini. Oh, ada seorang pemuda yang ganteng itu, yang membantu saya meminumkan kambing saya. Tuh, kalau begitu panggil dia. Dipanggillah Nabi Musa. Anda dipanggil oleh bapak saya, Nabi Syuaib. Saya tidak tahu jalan, silakan. Ya, jadi muka. Katanya Nabi Musa itu. Dia jadi muka. Setelah beberapa meter dia jalan, datang angin pusut. Menyingkap betisnya oleh angin itu. Apa katanya Nabi Musa? Astagfirullahaladzim. Ayo dari belakang. Enggak ada. Saya dari muka. Kalau pemuda masa kini barangkali alhamdulillah katanya. Dia tidak mengatakan astagfirullahaladzim. Dari belakang. Ya Allah. Nah, sampai di sana ditawari Nabi Musa untuk memilih salah satu daripada dua anaknya yang cantik-cantik itu. Akhirnya kawinlah dia dengan Nabi Musa alaihi salam. Ceritanya tongkat Nabi Adam yang dipusakai oleh Nabi Syuaib itu diberikan kepada
Nabi Musa. Itulah yang menjadi mukjizat, yang tongkat itu kalau dilepas menjadi ular. Sehingga semua tukang sihir Firaun itu kalah, tunduk kepada Nabi Musa. Kalian rahimakumullah, hafizakumullah. Yang kelima, istiqomah itu tandanya sidqul lisan. Kalau bicara yang benar saja. Wa iza qultum fa'dilu, katanya Allah. Apabila kamu berbicara harus lurus, harus adil. Artinya jangan dibuat-buat bicaranya. Yang salah jangan dibuat benar. Yang benar jangan dibuat salah. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Itu tanda daripada orang istiqomah. Di dalam ayat lain, Innallah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu biasa dibaca di akhir daripada khutbah kedua ya. Kemudian selanjutnya, tanda daripada orang istiqomah itu al-infaq fi sabilillah. Suka dia berimpak pada jalan Allah. Bersedekah maksudnya. Suka dia bersedekah. Ampiku min thayyibati ma kasabtum, firman Allah. Berimpak, sedekahlah olehmu dari harta bendamu yang baik-baik, hasil daripada usaha kalian. Nah, jadi thayyibat itu jangan yang jelek-jelek kita mau berikan orang. Jadi yang baik. Lantana lul birra hatta tumpiku mimma tuhibbu. Tidak akan mendapat pahala kebaikan yang sempurna sehingga kalian itu memberikan infak sedekah dengan harta benda yang kalian cintai. Nah, jangan orang kita berikan makan kelor kalau kita ya ayam. Kemudian selanjutnya, Allah yusyrik. Jangan kita berlebih-lebihan di dalam segala-gala. Kulu, makan boleh. Wasyarabu, minum boleh. Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Innallah la yuhibbul musri. Sungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Yang disenangi oleh Allah adalah awsatuha, pertengahan, sedang saja. Kemudian 8, Allah jatul balwa wal kibri li nafsi. Jangan kita mencari ketinggian, kebesaran untuk dirinya di dunia. Tilka darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Akhirat itu adalah kami jadikan bagi orang yang tidak mau membuat dirinya tinggi di bumi ini, wala fasadan, dan membuat diri fasad, binasa, wal akibatu lil muttaqin. Itu adalah akibat orang yang akhirat itu. Nah, akibat di sini adalah akhirat itu adalah untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik harus sepadan antara dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami bahagia dunia dan kebahagiaan akhirat, dan jauhkanlah kami daripada api neraka.
Yang ke-10 al-istiqomah ala sunnah wal jamaah. Nah, yang ke-10 kita harus tetap pendirian kita di dalam ideologi ahlus sunnah wal jamaah. Apa firman Allah? Wa anna haza sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya ini Islam ahlus sunnah wal jamaah ini adalah jalanku yang lurus. Nah, fatabi'uh, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih. Kemudian karena dia mengikuti jalan-jalan yang lain, mau tidak mau akan terjadi di sana taparrok. Taparrok artinya bercerai-berai. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, 10 macam ini salah satu daripada tanda istiqomah. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Menurut Abu Bakar Ar-Razi, dia berkata, al-iman fi qalbil mu'min, iman yang ada di dalam hati setiap orang beriman itu kasajaratin laha sabatu alson, diibaratkan seperti satu pohon kayu yang mempunyai 7 cabang. Gusnun yantahi ila qalbi, satu cabang itu bersambung ke hati. Nah, ini iman ini. Pertama hati. Cabang iman itu pertama di dalam hati. Sehingga Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takut pada Allah itu di sini. Di dalam hati. Di dalam hadis lain mengatakan di dalam manusia semuanya itu ada di sana satu segumpal darah, segumpal daging. Apabila daging itu baik, baiklah jasadnya. Apabila rusak, hancur, rasullah jasadnya. Itulah hati. Nah, karena itu perlu kita rabuk hati kita ini supaya benar-benar istiqomah di dalam kebaikan. Wa samaratu sayhatul iradah, buah daripada iman itu bersambung ke dalam hati, tentunya semua kehendak kita itu adalah kehendak yang baik. Wa ghusnun yantahi ila lisani, dan satu cabang sampai ke dalam lidah. Wa samaratu sidqul maqalah, dan buahnya kalau iman itu bercabang ke lidah, buahnya adalah segala apa pembicaraannya itu insya Allah benar. Kemudian selanjutnya iman itu bercabang kepada 2 mata. Hasilnya selalu melihat sesuatu itu merupakan menjadi tambahan iman. Seperti di dalam Al-Quran, apalah yang zuru nailal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka itu tidak melihat kepada onta, bagaimana caranya onta itu dijadikan oleh Allah.
dan seterusnya. Wagusunun yantahi lari jelaihi. Nah, iman itu juga bercabang kepada dua kaki. Wasamartul masyu ilal jamaah. Hasilnya selalu dia girang. Pergi ngaji, pergi berjamaah, pergi mengerjakan kebaikan. Kalau iman itu bercabang ke dua kaki. Kemudian iman itu katanya bercabang kepada dua tangan. Kalau imannya itu bercabang kepada dua tangan, buahnya insya Allah suka memberikan sedekah. Suka dia mengulurkan tangan. Al yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bagusno yantahi ilainaihi. Nah, sudah ini. Bagusno yantahi ila nafsih. Nah, terakhir. Cabang iman itu bercabang kepada jiwanya. Hasilnya kalau demikian tarkus syahwat. Selalu dia meninggalkan keinginannya yang tidak baik. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Nah, mudah-mudahan sekalipun singkat ada arti manfaatnya pada diri saya terutama, dan mudah-mudahan pada hadirin para mustami'in mustami'at. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada malam Kamis yang akan datang. Karena itu kepada para pendengar di mana saja berada, tentunya kami dari pribadi yang menyampaikan ceramah atau pengajian pada malam ini, tidak lupa kami menyatakan jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran kita, pendengaran kita pada malam ini sebagai ibadah. Karena sekali kita hadir, katanya Rasulullah, di majelis pengajian, itu lebih baik daripada orang sembahyang sunat 100 rakaat. Karena itu mari kita istiqomah, ya, melaksanakan dan mendengar pengajian ini. Dan tentunya saya mempunyai ilmu yang sangat terbatas. Mohon kritikan, mohon pentasihan daripada bapak-bapak para pendengar. Akhirnya terima kasih banyak. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pengajian kita kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Bisa kita petik dari fadilah-fadilah istiqomah. Dan marilah kita tutup pengajian kita pada kali ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.